Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kalam Ramadan, hari ini saya ingin membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang berada di bulan Ramadan. Ya, kita berbicara sejarah lah ya. Bulan Ramadan ini ternyata banyak sekali hal yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Selain memang itu di dalamnya ada kewajiban berpuasa bagi umat Islam, ternyata ada peristiwa yang luar biasa di dalamnya. Satu, peristiwa diturunkannya Al-Quran. Dibuktikan dengan surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, dan itu adalah merupakan sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, peristiwa yang paling penting, makanya kemudian bulan Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Quran. Sehingga bagaimana cara memuliakan bulan Ramadan adalah dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Sehingga di episode sebelumnya sampai dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat, untuk menurunkan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi peristiwa yang pertama sejarahnya itu adalah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Walaupun memang tidak ada nilai-nilai kesepakatan waktunya. Tapi yang biasa kita lakukan, ya kita amini sajalah bahwa tanggal 17 Ramadan itu adalah sebagai bukti adalah diturunkannya Al-Quran. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Perang Badar. Perang yang sangat fenomenal, yaitu perang di mana baginda Rasul mempertahankan keimanannya dari serangan orang-orang musyrikin Makkah, mempertahankan harta di mana sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke kota Madinah, keluarganya dan hartanya itu dijarah di kota Makkah untuk dijual ke kota Syam. Mendengar hal tersebut, disitulah kemudian baginda Rasul dengan para sahabat akhirnya mengumumkan akan melawan tindakan kekejaman, kekejian yang dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah, akan perampasan harta dan keluarga yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah. Terjadilah perang Badar, 300 orang, konon 313, melawan sekitar 900 sampai 1000 orang kaum musyrikin Mekah. Dan faktanya dengan kebersamaan, dengan persatuan kekuatan yang ada, kaum muslimin mengalahkan kekuatan musyrikin Mekah, dan itu terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah peristiwa Fathu Makkah. Itu Fathu Makkah itu adalah penaklukan kota Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Dari situlah kota Mekah dikuasai, dan dari situ pula kemudian kota Mekah menjadi kota suci yang betul-betul disucikan dari hal-hal yang tadinya tercampur hal-hal yang musyrik, menyembah terhadap berhala. Ka'bah kemudian disucikan dari berhala, dijadikanlah Ka'bah itu sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi tempat beribadahnya kepada yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Fathu Makkah ini adalah merupakan titik tolak untuk memperlihatkan bagaimana Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Penguasaan kota suci Makkah sebagai salah satu bukti bahwa Islam telah mampu menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab itu. Nah, namun kita sebagai bangsa Indonesia juga patut berbangga. Selain 3 peristiwa yang tadi di kota Mekah, ada Fathu Makkah, ada perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian juga diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman untuk kita hidup di dunia supaya sukses nanti di akhirat. Indonesia sebagai negara kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia ini ternyata merdekanya itu di bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan, bertepatan dengan 17 Agustus 1945.
Mudah-mudahan saja ini juga adalah merupakan sebagai tanda dari Allah. Kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Proklamator pada saat itu Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan di tanggal 9 bulan Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Mudah-mudahan hal ini menjadi tanda bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Negara ini akan menjadi negara yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang berada di bulan Ramadan, sekaligus juga berhubungan dengan negara kita, negara yang kita cintai ini. Doakan negara ini tetap menjadi negara yang memiliki nilai manfaat besar untuk bangsanya, untuk penduduknya, dan kita semuanya. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.